Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Rismanto TV. Dalam video kali ini saya akan membahas 6 fakta menarik Australia, benua tertua dan produsen wol ternama dunia. Benua terkecil sekaligus salah satu negara terbesar di bumi, terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di belahan bumi selatan, ibu kotanya di Canberra, terletak di tenggara benua antara pusat ekonomi dan budaya yang lebih besar dan lebih penting, yaitu Sydney dan Melbourne. Benua Australia membentang dari barat ke timur sepanjang hampir 2.500 mil atau 4.000 km dan dari semenanjung Cape York di timur laut hingga Tanjung Wilson di tenggara hampir 2.000 mil atau 3.200 km di selatan. Yurisdiksi Australia meluas lebih jauh 310 mil atau 1.500 km ke ujung selatan Pulau Tasmania dan di utara meluas ke pantai selatan Papua Nugini. Negara berpenduduk 26.621.900 jiwa menurut perkiraan sensus 2022 ini disebut benua tertua di negeri terakhir dan perbatasan terakhir. Deskripsi tersebut melambangkan daya tarik dunia dengan Australia. Sebagian besar batuan yang menjadi fondasi bentang alam Australia terbentuk selama masa Prakambrium dan Paleozoikum sekitar 4,6 miliar hingga 252 juta tahun yang lalu. Tetapi usai inti dari semua benua, kira-kira sejarah lengkap wilayah yang luas di Eropa dan Amerika Utara sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi sejak zaman es. Terakhir kira-kira 25.000 tahun yang terakhir di Australia, para ilmuwan menggunakan skala waktu yang lebih luas yang memperhitungkan kekunoan besar landscape benua itu. Masih banyak hal-hal menarik tentang Australia. Berikut 6 fakta menarik Australia yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Bentuk pemerintahan. Australia memiliki bentuk pemerintahan federal dengan pemerintahan nasional untuk persemakmuran Australia dan masing-masing pemerintahannya negara bagian, antara lain New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Setiap negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahannya menjalankan tingkat kedaulatan yang terbatas. Ada juga 2 wilayah internal, Northern Territory, yang ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan otonom pada tahun 1978, dan Australian Capital Territory termasuk kota Canberra yang mencapai status pemerintahan sendiri pada tahun 1988. Otoritas federal mengatur wilayah eksternal Pulau Norfolk, Kepulauan Choco atau Keeling, Pulau Christmas, Pulau Ashmore, dan Cartier, Kepulauan Laut Karang dan Heard Pulau dan Kepulauan McDonald, dan mengklaim wilayah Antartika Australia itu sendiri. Wilayah yang lebih besar dari Australia itu sendiri, Papua Nugini, sebelumnya merupakan wilayah eksternal Australia yang merdeka pada tahun 1975. Dua, sejarah penduduk Australia. Kira-kira 40.000 tahun sebelum kependudukan bangsa Eropa pada abad ke-18, Australia telah dihuni oleh aborigin, yaitu suku asli yang menggunakan salah satu dari 250 kelompok bahasa. Pada 1606, imigran Eropa yang datang ke benua Australia adalah orang-orang Belanda yang tiba
Pada 1606, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para kriminal. Di pertengahan abad ke-19 ditemukan tambang emas di Australia, sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Separuh timur Australia diakui sebagai milik Britania pada tahun 1770 dan mulai diduduki sejak penentuan koloni tahanan di New South Wales yang secara resmi didirikan pada 7 Februari 1788. Populasi bertambah secara statis selama beberapa dasawarsa sampai pada tahun 1850 sebagian besar benua sudah dijelajahi dan setelah itu didirikanlah 5 koloni mahkota lagi yang berpemerintahan mandiri. Pada tanggal 1 Januari 1901, kelima koloni ini berubah menjadi federasi dan didirikanlah Persemakmuran Australia. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan. Negara-negara bagian di daratan utama yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South Wales dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan. Ketiga, negara Australia penghasil domba dan sapi. Total populasi Australia, populasi domba mencapai puncaknya pada tahun 1970, turun sekitar sepertiga dari awal abad ke-21. Meskipun demikian, Australia tetap menjadi produsen wool terkemuka di dunia, yang secara teratur memasok hampir sepertiga dari total global. Meskipun jatuhnya harga dunia yang menyebabkan produksi turun tajam selama tahun 1990-an, secara bersamaan ada penurunan tajam dalam proporsi peternakan domba dari total pendapatan. Pertanian Australia juga memiliki reputasi sebagai salah satu penghasil daging sapi terbaik di dunia. Sapi Australia memiliki banyak ruang untuk merumput dan seringkali diberi makan biji-bijian sesudahnya untuk memastikan daging yang paling empuk dan paling enak. Carilah jenis yang spesial seperti Black Angus atau Wagyu Australia dengan marble lemak yang istimewa. Sedangkan untuk daging domba, banyak produsen terbaik berasal dari kawasan selatan yang lebih sejuk dan dagingnya terbaik di musim semi. Daging kanguru yang ditangkap dari alam bebas dan berkelanjutan adalah daging yang sehat, rendah lemak, dan rasanya sangat ringan, selalu tersedia sepanjang tahun. Anda dapat membelinya dari supermarket dalam bentuk stik untuk dimasak di rumah, di kafe dalam bentuk burger gourmet, atau disajikan secara elegan di restoran mewah. Sebaliknya, biji-bijian Australia dan gabungan biji-bijian dan produksi ternak tetap stabil pada sekitar 2/5 dari omset pertanian, menyumbang antara 1/6 dan 1/5 dari produksi domestik bruto atau PDB. Tetapi pada awal abad ke-21 proporsi itu telah menurun menjadi kurang 5%. Sebagian penurunan itu disebabkan untuk mengatur kembali prioritas ekonomi. Beberapa di antara bagaimanapun adalah hasil dari meningkatnya persaingan dari produsen Eropa dan Amerika Utara yang mengambil keuntungan dari subsidi dan program peningkatan.
4. Kuliner Australia. Masyarakat Australia tidak secara spesifik memiliki kuliner tertentu, tetapi saat ini sedang berkembang adalah budaya kafe dan brunch. Tanyakan pada mereka orang Australia bagaimana mereka menghabiskan akhir pekannya. Kemungkinan besar menghabiskan setidaknya sebagian di kafe bersama jam selama beberapa jam atau bersama keluarga untuk menyantap brunch. Kafe-kafe berkonsep di tempat terbuka menjamur dari pusat kota hingga kota-kota kecil yang biasanya santai tentang aturan dan waktunya. Ingin burger buatan rumah untuk sarapan pukul 8 pagi. Boleh bubur lezat seperti bubur beras ala Tiongkok dengan semua pelengkapnya di pukul 10 pagi. Tidak masalah setumpuk tinggi menekuk dengan saus berry dan coklat pukul 3 sore. Bisa juga penduduk asli Australia telah hidup dari makanan ala hutan semak selama beribu-ribu tahun, dan chef masa kini menyoroti bahan asli setempat bukan hanya karena keunikannya tetapi karena rasanya yang sangat enak. Fakta kelima adalah satwa khas Australia. Australia terkenal dengan satwa khasnya yaitu koala dan kanguru. Namun ada satwa lain yang juga terbilang unik yaitu Cockroach Island yang menggemaskan sebagai fotogenik di negara ini. Pengunjung akan senang memotret mamalia berkantung ramah ini lantaran mereka sering terlihat seperti sedang tersenyum, namun pastikan untuk menjaga jarak dari quokka dan jangan pernah memberi makan dengan tangan. Tak kalah lucu dari quokka, koala menjadi satwa Australia yang benar-benar menggemaskan. Anda dapat memergoki mereka ketiduran di pucuk-pucuk pohon di Taman Nasional sepanjang timur dan selatan Australia, tapi tidak ada yang seperti di Raymond Island, surganya koala yang bisa ditempuh dalam perjalanan 4 jam perjalanan dari Melbourne. Pulau kecil sepanjang tidak lebih dari 250 ekor koala liar menempati pulau itu dengan hewan-hewan asli Australia lainnya seperti kanguru, echidna, dan wombat. Australia juga memiliki tempat untuk melihat paus seperti paus sikat selatan, minke kerdil, paus bungkuk, dan orca. Ketika mereka melakukan migrasi tahunan di sepanjang pesisir Australia, para paus biasanya melakukan perjalanan panjang pada akhir musim panas ke wilayah utara menuju perairan hangat. Bulan Mei dan November adalah waktu terbaik untuk mengamati paus lain yang melakukan perjalanan menuju perairan bersuhu sedang dan berkembang biak di Australia Selatan dan Victoria. Sementara paus bungkuk akan pergi ke utara menuju Great Barrier Reef yang terkenal dan Kimberley, sedangkan orca berkumpul di pesisir selatan Australia Barat. Terakhir, destinasi wisata Australia. Wisata terkenal Australia dengan berbagai objek merupakan pusat budaya ternama Australia yang mengisahkan betapa ragamnya geografis, suku, dan asal-usul budaya Australia ini telah berpadu dan membentuk cara orang Australia memaknai bangsa. Dengan cakupan yang sangat luas, salah satunya Anda harus pergi ke tempat-tempat ikonik. Salah satunya jika melakukan perjalanan ke Sydney, kunjungi bangunan terkenalnya yaitu Sydney Opera House. Habiskan waktu di sini sekedar berfoto atau memesan pengalaman eksklusif opera Australia. Star at the Sydney Opera House. Anda keseruan diawali mengepas kostum 2 hari sebelum tampil dan berpuncak pada memasuki pintu panggung Sydney Opera House dalam peran sekali seumur hidup bersama paduan suara opera Australia.
Kemudian kunjungi Port Arthur Historic Site yang terbilang unik sebagai pemukiman narapidana yang paling terjaga keasliannya di Australia dan salah satu situs era narapidana terpenting di dunia. Jalani dan rasakan kehidupan beberapa orang ternama di Port Arthur dengan pengalaman Well of Fate. Anda bisa mendapatkan kesempatan eksklusif melihat tempat mereka bekerja, tidur, makan dengan berada di